Tahun itu ya kisarannya antara 30 sampai 50 miliar saja, tetapi tahun ini kita diberikan 150 miliar, hampir 3 kali lipat, dan capaiannya luar biasa juga, 188 km, sehingga masih ada PR. Selamat pagi dulur Ponorogo, senang sekali di akhir tahun 2022 ini kita berkesempatan untuk mengetahui capaian dari beberapa dinas yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Jamus Kunto atau yang biasa dipanggil dengan Pak J. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Dia. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kan sudah Desember 2022 Pak. Mungkin bisa disampaikan capaian-capaian DPU PKP selama ini. Oke, baiklah. Sebagaimana kita ketahui ya, Dinas PU PKP ini lumayan besar. Ada 6 bidang di situ, sehingga bolehlah nanti akan saya sampaikan pada per bidangnya, pada 6 bidang ini. Di samping juga ada 5 UPTD yang ada di masing-masing wilayah. Pada umumnya tugas Dinas PU PKP ini adalah kaitan erat dengan infrastruktur dan beberapa perangkat yang lain, tapi monggo kita ulas saja. Pada 2022 kita ini di salah satu bidang, yang pertama di bidang sumber daya air. Bidang sumber daya air ini erat kaitannya dengan teman-teman yang ada di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, kaitannya dengan daya dukung terhadap keberlangsungan sumber air baku yang dibutuhkan untuk pertanian. Nah, di 2022 ini kita ada beberapa pekerjaan yang kaitannya dengan irigasi, itu seperti perbaikan DI Banaran di Pelunturan Pulung, kemudian DI Tengah yang ada di Desa Wates, Kecamatan Jenangan, kemudian di Sedodok Sekaran, DI Indilem, Tanjung Gunung Babatan, dan DI Jenangan yang ada di Desa Nglurup, Kecamatan Sampung. Nah, ini adalah sebuah dukungan terhadap kinerja teman-teman Dinas Pertanian di dalam ketersediaan air baku, khususnya untuk ketahanan pangan. Kemudian juga terkait di sumber daya air, ini kan Ponorogo ini khususnya akhir-akhir ini kan kebetulan juga musim hujan ya. Akhir tahun ini kita mengalami musim hujan yang curah hujannya itu tinggi. Terbukti beberapa waktu yang lalu seringkali banjir ketika hujannya walaupun sebentar tapi intensitasnya tinggi. Nah, ini juga terkait dengan sumber daya air, dan walaupun kaitannya terkait di kewenangan yang ada sungai di Kabupaten Ponorogo, di wilayah Kabupaten Ponorogo ini merupakan kewenangan dari BPWS Bengawan Solo, namun kami sudah merajut sebuah komunikasi dan koordinasi yang erat untuk penanganan khususnya tanggul-tanggul sungai yang ketika terjadi banjir beberapa kali terjadi di akhir tahun ini tanggulnya jebol. Nah, ini kami sudah berkoordinasi secara intensif untuk segera ditangani, dan alhamdulillah ini tidak sampai harus membuat sawah-sawah petani itu menjadi buso akibat banjir. Kalau misalnya ketika banjirnya yang pertama dulu itu masih pada beberapa hari tanam, itu ternyata ketika ini segera kita lakukan perbaikan tanggul, itu tidak membuat tanaman padinya menjadi rusak. Ini yang di capaian di bidang sumber daya air. Nah, kemudian di bidang bina marga. Nah, bidang bina marga ini menjadi sebuah bidang yang menjadi bidang yang sangat penting terkait dengan dukungan terhadap program-program Pak Bupati, terutama misalnya membedah kawasan-kawasan pariwisata yang ada di Ngebel, kemudian yang ada di Sampung. Di 2022 kita sudah berhasil melaksanakan pekerjaan yang didanai dari dana PEN sebesar 155 miliar, tapi hasil dari pengadaan barang dan jasanya atau hasil dari realnya senilai 138.500. Ini memperbaiki 188 km dengan 140 km yang dari dana PEN dan yang daunnya 48 km. Alhamdulillah
di Jalan Kabupaten Ponorogo yang sepanjang 916,10 km ini kita sudah punya capaian yang sedemikian rupa, meloncat pada tahun ini yang sangat tidak biasa, karena biasanya kita memperbaiki jalan itu pada satu tahun itu ya kisarannya antara 30 sampai 50 miliar saja, tetapi tahun ini kita diberikan 150 miliar, hampir 3 kali lipat, dan capaiannya luar biasa juga, 188 km, sehingga masih ada PR. Data jalan rusak yang ada di Kabupaten Ponorogo setelah 188 ini kita perbaiki masih 36 sampai 40 km. Mengapa angkanya masih berkisar ini? Karena sebagaimana kita tahu, kinerja kita memperbaiki jalan ini ada ditemukan nanti angka laju perbaikan jalan dari 916,10 km panjang jalan kabupaten ini, capaian kita berapa persen. Nah, di samping itu sebaliknya juga ada laju kerusakan jalan karena musim hujan, kemudian mobil-mobil atau angkut yang overload, karena umur konstruksi dan lain sebagainya. Pada umumnya kita hitung laju kerusakan jalan di kita ini hampir 2% per tahun, sehingga ketika laju perbaikan jalan yang sudah meloncat 188, masih ada beberapa jalan yang tidak kita sentuh atau kita perbaiki dari 916 itu dengan laju kerusakan 2% lah, katakanlah begitu, kita masih ada PR antara 36 sampai 40%. Ini yang akan kita selesaikan di 2023 sesuai dengan programnya Pak Bupati. Nah, ada kondisi jalan baik yang kita capai dengan 188 tadi, ada kondisi sedang, ada kondisi rusak. Kondisi rusak sudah saya sampaikan pada kisaran 36 sampai 40. Kondisi yang sedang inilah yang kita dekati, kita pelihara sehingga dia masih bisa perform, masih bisa aman untuk dipakai masyarakat atau dipergunakan oleh masyarakat ini melalui program-program kita yang setiap hari kita lakukan penambalan jalan, tiada hari tanpa tambal. Kemudian juga kita membuat tim-tim, ada 6 tim di seluruh kita seperti seluruh wilayah kabupaten, yang ini tugasnya adalah segera menemukan jalan yang berlubang, kemudian tingkat kerusakannya yang sedang loh ya, ini segera ditangani. Kemudian penyebab dari rusaknya ini juga harus kita cari oleh tim-tim itu, misalnya saluran tepi jalannya yang tidak normal, ini segera kita lakukan upaya-upaya di dalam rangka bagaimana air yang menggenang di jalan ini segera bisa bersih dari situ, sehingga tidak terjadi menjadi sebuah komponen yang merupakan pemicu dari kerusakan jalan. Saya kira kalau dari bidang bina marga lompatannya luar biasa, ya berkat PEN, sehingga ini cukup membanggakan bagi kita, walaupun memang masih ada PR-PR yang belum tersentuh, nggih. Semisal kalau kita bicara lokasi dari perempatan Wilir ke arah timur hanya sekitar 150 meter saja yang belum tersentuh, karena kemarin sudah kita coba untuk kita lakukan lelang, sudah ada pemenang tapi ternyata gagal berkontrak. Nah, ini yang nanti akan membuat kita melakukan upaya-upaya inovasi agar supaya pintu yang ini menuju ke Telaga Ngepel ya, kemudian juga yang di sebelah sininya juga sudah bagus, ini tidak menjadi kendala yang sangat menghambat, sehingga nanti mungkin ada solusi dari kita walaupun tidak terlalu lama ya waktunya untuk segera bisa kita tangani. Selanjutnya Mbak Diah ya, saya sampaikan untuk 2 bidang lagi. Bidang penataan ruang. Jadi bidang penataan ruang ini adalah salah satu bidang yang merupakan pendukung dari sisi pembangunan yang ada di seluruh bidang pembangunannya. Karena tata ruang ini, penataan ruang ini adalah data kunci atau data dasar yang dipakai untuk semua kegiatan pembangunan, bukan hanya yang ada di PU, bahkan pelayanan-pelayanan perizinan itu pun semuanya mengacu kepada tata ruang, karena memang yang ada di tata ruang ini luar biasa ya. Diantaranya proses kita merevisi rencana tata ruang wilayah kita yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga mulai dari tahun lalu kita ini mencoba untuk membuat revisi Perda RT RW, dan pada saat ini kita sudah pada tahapan sosialisasi Perda RT RW-nya. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan teman-teman di lintas sektoral
seperti Kementerian ATR, Badan Informasi Geospasial, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di dalam sekali lagi kita memprogram untuk penyusunan revisi RT/RW sekaligus juga nanti beberapa RDTR yang ada di beberapa kawasan yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Untuk kepentingan ini kita berinovasi, kita membuat sebuah aplikasi Siperwiro. Siperwiro ini adalah sebuah aplikasi yang memberikan layanan kepada masyarakat bagaimana dia bisa mengetahui lokasi-lokasi yang akan dia mohonkan izin atau lokasi-lokasi yang akan dia program untuk pembangunan atau untuk investasinya. Ini semua data-data yang ada di situ akan bisa diakses oleh masyarakat. Nah, termasuk juga untuk penataan dari menara-menara BTS yang dari provider-provider ini masuk di dalam cakupan teman-teman penataan ruang. Ada ya, yang ini tidak boleh saya lupakan, kita ini ada retribusi yang merupakan PAD dari Kabupaten Ponorogo, PAD sendiri dari Kabupaten Ponorogo dari menara ini, retribusi menara ini yang targetnya luar biasa, capaiannya luar biasa. Kalau dulu ya baru sekitar 100 atau 200 juta, kita bisa hampir 1 miliar ini. Hampir 1 miliar karena kita sudah berupaya untuk menggabungkan beberapa potensi yang ada di Kabupaten Ponorogo dengan beberapa inovasi, gandeng beberapa teman yang ada di Satker Samping, kemudian kita ajak ngomong mereka juga intinya kita bersinergi. Bisnis ini dengan government, ketika itu bisa bersinergi, insya Allah nanti hasilnya juga capaian-capaian pelayanan yang akan mendukung kegiatan masyarakat, baik investasi, pendidikan, kesehatan maupun yang lain-lain. Nah, survei-survei dan pemetaan yang dilakukan oleh teman-teman penataan ruang tentunya ini diperlukan sekali, termasuk penyusunan peta-peta di dalam mendukung program satu peta untuk seluruh kegiatan. Nah, seperti kita tahu juga, beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan tantangan yang luar biasa karena ini merubah hampir semua aturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi, terkait dengan pelayanan masyarakat, perizinan dan lain sebagainya. Nah, ini sempat membuat terkaget-kaget dari teman-teman yang lain ya, ATR BPN, teman-teman perumahan atau teman-teman developer, kemudian teman-teman yang akan investasi, yang akan menanamkan modalnya di sini, termasuk proses-proses perizinan bangunan gedung, kemudian izin tata ruang dan lain sebagainya. Tentunya ini membutuhkan suatu koordinasi yang efektif dan efisien, dan itu sudah kami lakukan dengan teman-teman yang ada di ATR BPN, Badan Informasi Geospasial, kemudian Badan Riset Inovasi Nasional, dan bahkan juga dengan Kementerian ATR BPN yang ada di Jakarta. Jadi sekiranya ini adalah sebuah upaya kami untuk lebih memberikan data yang jelas, memberikan pelayanan yang cepat terkait kepada masyarakat, termasuk dukungan sebagai back office dari teman-teman yang ada di DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. Selanjutnya untuk di bidang kawasan permukiman, di bidang kawasan permukiman ini ada beberapa tugas pokok, di antaranya kegiatan air minum atau air bersih, sanitasi, dan penataan kawasan lingkungan. Yang beberapa saat terakhir ketika Pak Bupati ini memberikan program penataan kota, ini menjadi agak viral, yaitu penataan kawasan pedestrian. Nah, di kegiatan air minum telah berhasil menyelesaikan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di 8 desa, kemudian pembangunan spam perpipaan di kawasan Klepu, Soko, Selur, Krayun. Lalu untuk sanitasinya juga mengejar keseimbangannya dengan pembangunan spal terpusat di 3 desa, kemudian kegiatan pembangunan sistem air limbah domestik 8 desa, sarana-sarana pengelolaan sampah berupa TPS 3R di 2 desa. Pedestrian ini yang saya katakan tadi merupakan sebuah say hello atau sebuah lompatan yang besar di dalam penataan kawasan kota Kabupaten Ponorogo, yang seperti kita tahu trotoar di Kabupaten Ponorogo ini atau pembenahan jalan kota di Kabupaten Ponorogo ini secara besar-besaran dilakukan pada akhir tahun 90-an melalui program P3KTI, pembangunan prasarana kota terpadu,
yang didanai oleh SBA BPRK atau Bank Dunia. Waktu itu kita mempunyai capaian yang luar biasa, ini jalan yang lebar, trotoar yang bagus, kemudian penataan kota yang bagus lah ya. Nah, cuma ini keberlanjutannya sempat tidak tersentuh sehingga trotoar kita ini bisa nampak kumuh seperti sisa saya yang tertangani Gajah Mada, Sultan Agung, Ahmad Dahlan dan sebagainya. Nah, program Pak Bupati yang pertama di Hos-Cokro ini membuat mata masyarakat itu luar biasa terbuka, dan ini kita tangkap dengan kita lanjutkan oleh Pak Bupati itu melalui penataan di segi 4 emas. Di antaranya mulai Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Diponegoro, ini juga sudah kita lakukan ya, meskipun masih baru satu sisi, kemudian Jalan Urip Sumoharjo di 2 sisinya. Memang sempat ada beberapa pro kontra ya terkait kemudian misalnya pohonnya yang sudah gede-gede ini terpaksa dipangkas, kemudian sempat karena memang masih proses pembangunan, beberapa aktivitas perdagangan bisa sempat agak terganggu, parkirnya menjadi agak sulit dan lain sebagainya. Namun tentu saja ini sudah kita perhitungkan. Seperti pohonnya memang gede teduh ya, tapi harus disadari bahwa keberadaan pohon itu akarnya juga sampai kemana-mana, kemudian merusak drainase atau saluran di bawahnya, dan sekaligus juga trotoarnya yang kapan dari itu masih berupa paving itu menjadi rusak. Nah, ini sudah kita benahi, pohonnya sudah kita ganti. Ada pule di situ, ada tabebuya yang di sebelah barat sana, kemudian ada kamboja yang bentuknya sudah hampir-hampir seperti berfosil gitu ya. Ini sudah luar biasa, animo masyarakat tanggapannya juga sudah luar biasa, masyarakat menjadi nyaman berada di kota, sehingga orang luar ini bahkan sudah berbondong-bondong datang ke Ponorogo. Gak percaya misalnya, kapan hari itu ada dari Kabupaten Kediri, belajar tentang trotoar ke kita, belajar tentang penataan pedestrian di kita. Apakah kita sudah paling baik? Belum. Misalnya ya, trotoar itu sebagai sebuah pedestrian, ini memang digunakan secara khusus untuk pejalan kaki. Nah, di situ harus ada fasilitas untuk teman-teman yang difabel. Sudah ada beberapa, tapi ada juga yang belum. Kemudian fungsi, kadang masih ada yang parkir di atas trotoar, kemudian ada pedagang yang ada di situ. Tapi nanti ini kan kita kelola sehingga tidak mematikan salah satu, tapi justru bisa bersimbiosis menciptakan kota yang sibuk namun nyaman. Sibuk dengan kegiatan masyarakat yang mau berwisata, yang mau berbisnis tidak terganggu dengan teman-teman yang berwisata, dan semuanya bisa berkolaborasi. Apa efeknya? Kegiatan ekonomi masyarakat ini bisa tumbuh bagus, di kota bagus, investor bisa datang karena menemukan tempat yang nyaman di kota Ponorogo. Nah, tentu saja ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya penataan parkir oleh teman-teman Dinas Perhubungan, kemudian penataan kebersihannya oleh teman-teman yang ada di lingkungan hidup bidang kebersihan dan pertamanan. Tapi ini memang kita memang belajar. Kita lagi belajar, dan capaiannya yang sudah luar biasa ini tentunya akan memberikan semangat kepada kita untuk berbuat secara maksimal, memberikan pelayanan yang terbaik sehingga kota kita ini terasa indah, nyaman, dan menjadi dambaan setiap warga. Selanjutnya Mbak Diah, kita ada di bidang yang lain, yaitu bidang perumahan dan tata bangunan. Bidang perumahan dan tata bangunan ini adalah bidang yang sebenarnya terkait erat dengan bidang yang tadi saya uraikan, yaitu bidang penataan ruang, karena mereka di sini saling mendukung dan saling membutuhkan di dalam proses atau output dari hasil kinerja mereka. Nah, tapi khususnya di bidang perumahan dan tata bangunan sendiri itu juga ada poin-poin atau kerjaan-kerjaan atau kinerja yang bisa kita ukur secara kemandirian, diantaranya yaitu kita sudah berhasil menyelesaikan 1027 unit rumah yang dibangun dari bantuan stimulan perumahan swadaya. 1027 unit. Padahal target kita luar biasa ya, hampir katakanlah 100.000 ya yang target yang kapan hari Pak Bupati sampaikan. Tapi pada tahun ini kita 1027, kemudian 33 unit lagi yang dari APBD, sehingga totalnya ada sekitar 1060. Nah, sebuah terobosan yang kami buat terkait dengan penanganan rumah tidak layak huni ini adalah kami menggandeng beberapa potensi sosial masyarakat yang ada.
rumah tidak layak huni ini erat kaitannya dengan konteks kemiskinan. Nah, konteks kemiskinan ini erat kaitannya dengan sentuhan rasa sosial masyarakat, terutama bagi para warga yang merasa mampu dan ingin menyalurkan sebagian hartanya di dalam jalan kebaikan, katakanlah begitu. Nah, ini kita tawarkan dan diantaranya sudah berhasil melalui teman-teman Basnas yang intens sekali membantu atau ikut berperan serta di dalam penanganan rumah tidak layak huni ya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau misalnya yang ada di kita ini kita perbaiki rumahnya itu kita rombak dengan anggaran katakanlah 20 juta dan itu dikelola langsung oleh mereka atau kelompok-kelompok warga yang ada di sekitar rumah yang ada di situ. Tapi yang dari Basnas ini kita menyesuaikan apakah senilai itu juga, kemudian apakah berupa bantuan semen untuk plesterisasi termasuk pasirnya, bantuan tenaganya yang dari desa. Jadi semuanya berkolaborasi, termasuk CSR yang dari perusahaan-perusahaan. Corporate response itu yang luar biasa, misalnya dari bank yang ada di Kabupaten Ponorogo, dari perusahaan-perusahaan yang di Kabupaten Ponorogo, ini kita ketuk hatinya untuk sama-sama kita tangani. Ini loh, ada beberapa warga yang ada di Kabupaten Ponorogo yang belum beruntung memiliki rumah yang layak huni. Standar rumah layak huni kita sampaikan. Misalnya pencahayaannya segini, sirkulasi udaranya bagaimana, tanahnya bagaimana. Nah, termasuk ini menjadi pembelajaran bagi kita, bagi masyarakat desa, bahwa kita perlu bekerja sama di dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, kemudian juga bahwa di tata bangunan kita ini menjadi acuan dari teman-teman di pengguna jasa konstruksi terkait dengan misalnya izin mendirikan bangunan, kemudian terkait dengan harga satuan bahan yang dipakai di dalam perencanaan bangunan gedung, bangunan jalan atau apapun yang ada di situ. Nah, perizinan ini terutama izin mendirikan bangunan atau PBG, ini menjadi sebuah back office dari teman-teman yang ada di DPMP TSP. Kami lakukan banyak terobosan di situ, mengintensifkan tim-tim yang ada, sehingga nanti kita akan bisa membuat sinergi yang bagus terkait perizinan. Tidak perlu datang ke kantor, tetapi cukup mengakses dari sistem, itu sudah bisa diikuti, nanti datanya diupload, nanti arahan-arahan atau kekurangan-kekurangan berkas itu bisa didownload, dan sebaliknya nanti bisa berdiskusi juga melalui email atau melalui sistem yang ada. Ini semua sudah kita lakukan, dan ini walaupun juga disediakan secara online oleh pemerintah pusat, namun kita sendiri juga punya sistem tersendiri yang bisa membuat kita lebih lancar dalam berkomunikasi. Nah, yang terakhir kita ada bidang bina konstruksi dan pengendalian mutu. Ini juga back office untuk teman-teman yang ada di Dinas PU maupun pengguna jasa yang lain. Bidang bina konstruksi ini untuk urusan jasa konstruksi ini kita sudah luar biasa capaian kita. Artinya apa? Secara nasional kita sudah diakui. Sudah pernah 3 kali berturut-turut setiap tahunnya menjadi runner up juara nasional pembinaan jasa konstruksi. Kan jasa konstruksi itu ada tim pembina jasa konstruksi tingkat kabupaten ya. Dan ini dinilai oleh Kementerian Pekerjaan Umum selaku pembina jasa konstruksi tingkat pusat. Kita ini pernah runner up 3 kali dan selanjutnya 3 kali 3 tahun berturut-turut itu menjuarai penilaian untuk pembinaan jasa konstruksi di tingkat nasional. Sehingga tidak heran ketika kita ini menjadi acuan, menjadi tolok ukur dari teman-teman yang di dinas lain ketika mereka memiliki pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, termasuk kita ini menjadi jujukan atau menjadi referensi dari kabupaten yang lain untuk melakukan pembelajaran, studi banding, studi tiru ataupun kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan teman-teman yang ada di kabupaten lain. Pembinaan ini tidak hanya melulu peluang yang dari APBD, anggaran APBD yang kita lakukan. Kita untuk misalnya, Presiden pernah menyampaikan target pekerja konstruksi harus bersertifikasi sejumlah 10 juta untuk mendukung IKN ataupun pembangunan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kita harus mengejar, karena apa? Sampai saat ini capaian kita baru 2%. Maka kita menggandeng misalnya Balai Jasa Konstruksi Surabaya atau bahkan balai yang ada di Kementerian PU
mereka punya tenaga, mereka punya anggaran, tapi kesulitan untuk mengumpulkan peserta. Ini kita kumpulkan, dan itu luar biasa, animo masyarakat luar biasa, animo pengguna jasa, penyedia jasa konstruksi juga luar biasa. Seluruh pelatihan dan sertifikasi pekerja lapangan, ya, baik jenjang 1, 2, 3 ataupun 4 itu selalu full peserta. Bahkan kemarin ada yang permintaan dari kabupaten lain ikut di sini, oke, kita terima. Kemudian juga ketika terjadi pembangunan Waduk Bondo yang itu diinisiasi oleh Kementerian PU sendiri, di sana misalnya operator alat beratnya minta juga diuruskan sertifikasinya di kita, oke, itu kita lakukan. Jadi kita sudah luar biasa all out untuk pembinaan jasa konstruksi ini, dan itu capaiannya juga sudah luar biasa. Dan kita ada beberapa inovasi yang ada di sini. Misalnya, setiap pembangunan infrastruktur ini kan harus ada laporan. Hari ini kita sudah misalnya bangun jalan, ya, hari ini kita sudah selesaikan apanya, pondasinya atau apa, besok apa targetnya. Ada laporan harian, mingguan, bulanan, kemudian bahkan juga as-built drawingnya. Ini sudah kita lakukan secara online. Jadi tidak perlu kita harus ketemu, kemudian kita dari lapangan bisa masukkan, oh sekian, kita tinggal kontrol. Nah, kemudian ada lagi satu sub di situ yang namanya pengendalian mutu. Ini adalah upaya kami untuk memberikan jasa terkait dengan uji lab, baik itu berat jenis untuk aspal, kemudian kadar aspal, marsal, tes sondir, CBR lapangan, tes beton, dan lain sebagainya. Khususnya lab sipil, lab pembangunan teknik sipil. Ini kita sedang mengupayakan lab kita ini untuk juga layak dan bersertifikat. Kita kejar itu agar supaya apa? Kita memberikan pelayanan itu semakin baik, komitmennya tinggi, kapabilitasnya luar biasa, dan integritasnya diakui. Ini yang menjadi dampaan kami nanti, bahwa pembinaan jasa konstruksi bahkan juga pengendalian mutu melalui lab yang kita sediakan ini akan mampu menjawab tantangan yang ada, bahwa kita di dalam pelaksanaan pembangunan ini membelanjakan uang dari anggaran ini harus pertanggungjawabannya benar, bangunannya bisa bagus sesuai dengan standar mutu yang ada, dan itu tentunya tidak lagi ada kerugian yang ada di dalam pengelolaan anggarannya. Saya kira itu. Jadi alhamdulillah di 2022 ini Dinas PU sudah bisa melakukan banyak terobosan, banyak lompatan yang tentunya juga masih ada menyisakan beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan, ya, seperti jalan yang masih ada beberapa kekurangan, rumah tidak layak huni yang juga masih banyak, kawasan-kawasan pedestrian di kota ini yang juga belum tertangani. Kami tetap berharap kita masih bisa berperan serta di tahun-tahun depan, ketersediaan anggaran juga mencukupi, dan jalan-jalan yang sudah kami bangun, pedestrian yang sudah kami bangun, ini bisa dimanfaatkan dan dijaga bersama-sama oleh masyarakat agar supaya tetap bisa awet. Misalnya, jalan ini salah satu unsur kerusakannya adalah ketika dilewati oleh alat angkut yang melebihi kapasitas atau overload. Nah, monggo ini kembali kepada masyarakat bahwa batasi atau sesuaikan beban muatan yang ada di kendaraan agar supaya jalannya juga tidak cepat rusak. Kira-kira itu, Mbak. Terima kasih untuk waktu yang bisa diberikan kepada kami untuk menyampaikan poin-poin yang bisa kita capai di 2022. Baik. Siap. Pak, mungkin bisa dijelaskan ada inovasi-inovasi apa sih di DPU-PKP ini? Oke. Saya tadi sudah mengulas, ya, untuk yang inovasi pada masing-masing bidang, ya. Tapi sekali lagi bahwa Dinas PU ini adalah dinas yang luar biasa besar, dengan karyawan yang hampir 600 orang, ya, 600 lebih malah. Jadi cakupannya luas, jumlah karyawannya banyak, kegiatannya berjibun. Maka peran teman-teman sekretariat ini dituntut menjadi peran kunci untuk bisa menghubungkan komunikasi antar bidang ini, 6 bidang, bahkan dengan kepala UPTD yang ada di 5 wilayah ini, menjadi harus cepat, harus on time, dan juga mudah dipahami, mudah dijalankan. Maka ada beberapa inovasi yang bisa kita lakukan di situ, ya. Di antaranya misalnya kita bikin sebuah sistem e-office. Surat di PU itu kan banyak, yang masuk maupun yang keluar. Nah, ketika saya misalnya
harus disibukkan oleh bidang A, kemudian bidang B juga sudah menunggu, bidang C ini juga membutuhkan yang lain, tetapi ini tidak bisa dilakukan karena apa? Suratnya belum sampai ke sana atau memproses suratnya menjadi lama. Ini saya membuat dan mewajibkan untuk teman-teman semua ini untuk mengaplikasikan e-office. E-office itu artinya apa? Saya tidak perlu harus duduk di meja kemudian membaca surat itu secara manual dan lain sebagainya, tetapi semuanya kita masukkan ke sistem, itu bisa diakses melalui handphone masing-masing seluruh karyawan, terutama juga pejabatnya, Pak Sekretaris, Ibu Bapak Kepala Bidang maupun Bapak Bu Kepala Seksi dan bahkan staf Kepala PTD juga. Saya cukup membaca surat masuk ataupun surat keluar itu melalui HP. Saya proses, saya disposisi petunjuknya seperti apa, lanjut. Dan feedbacknya kepada saya akan saya terima bahwa surat ini sudah berproses, sudah ditindaklanjuti berupa apa dan tanggapannya bagaimana. Jadi ini luar biasa karena ini memangkas waktu, memangkas tempat, tidak lagi harus berkumpul menyediakan waktu dan kemudian juga kita efektif efisien di setiap saat bisa kita lakukan. Bahkan di sela-sela di luar jam kantor tetap surat masuk jam berapapun akan bisa kita proses, akan bisa kita layani, sehingga komunikasi antara berbagai macam bidang sekretariat, antar berbagai pimpinan ini juga bisa lancar, on time, tidak terhambat. Selain itu komunikasi yang kita pakai ya, ada notifikasi untuk masing-masing ya. Ini secara teknis ya, surat masuk kemudian saya disposisi, nanti akan ada notifikasi. Misalnya saya disposisi ke sekretaris akan ting, ada, oh ini ada surat dari kepala dinas, harus segera dibaca kemudian ditindaklanjuti. Surat semua yang ada ini bisa masing-masing kita ini cari, oh kapan hari saya ada surat begini, itu ada di database. Jadi ini ya kantor tetapi secara elektronik. Karena apa? Coba bayangkan, 500 sekian orang, sekian banyak urusan, kemudian sekian sempitnya waktu yang harus berkejaran, semuanya minta dilayani. Ketika kita tidak bisa secara cepat mengakses, memanfaatkan teknologi yang ada, ya pastinya nanti akan kita. Alhamdulillah, teman-teman ini sudah berhasil membuat sebuah inovasi atau terobosan untuk lebih memudahkan ini. Saya terima kasih, bersyukur sekali. Jadi bisa cepat, Pak. Ya. Sebentar lagi kan tahun baru, Pak, ya, Januari. Kira-kira rencana programnya 2023 itu seperti apa? Yang pertama, kita akan tetap kejar capaian kondisi jalan baik ini sampai katakanlah 100%, karena di samping kita membutuhkan dukungan jalan kabupaten, kita juga punya kewajiban untuk memelihara jalan-jalan poros desa. Nah, ini yang harus kita pertahankan, kita kejar ketertinggalan terkait dengan keadaan jalan yang rusak untuk semuanya menjadi baik, atau mempertahankan juga yang baik untuk tetap berada pada kondisi yang perform. Ini yang menjadi tantangan kita. Yang kemudian juga yang kedua terkait dengan pelayanan misalnya pedestrian, tentunya kita juga akan tetap upayakan kita bisa capai perbaikan kawasan kota ini untuk semakin membuat masyarakat ini merasa nyaman ada di Kota Ponorogo. Kira-kira itu, Mbak. Oke. Untuk mengakhiri ini boleh ada closing statement, Pak, harapannya? Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan, unsur pimpinan maupun staf di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo yang sudah luar biasa berjibaku di dalam menuntaskan program-program pekerjaan di 2022 ini, termasuk pada teman-teman penyedia jasa konstruksi yang kita sama-sama belajar bagaimana bekerja dengan baik, bagaimana bekerja dengan tepat waktu, menjaga mutu dan kualitas. Koordinasi tetap harus kita lakukan, komunikasi harus tetap kita intensifkan agar supaya tugas kita menyediakan infrastruktur yang baik kepada masyarakat ini, berkolaborasi bersama-sama bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan tetap semangat. Baik, terima kasih Pak Jamus atas waktunya. Dan teman-teman, demikian tadi perbincangan saya dengan Kepala DPU PKP Kabupaten Ponorogo, Bapak Jamus Kunto. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada episode mendatang. Terima kasih. Ada yang mau diulang nggak?